Mbak Nadia, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya tahu dari Kementerian Kesehatan tidak boleh membahas mengenai identitas masing-masing pasien karena ini sebenarnya kerahasiaan, tetapi dalam konteks bahwa ini adalah keluarga publik figur, salah satu bahkan adalah mantan anggota DPR yang melakukan perjalanan ke luar negeri di saat pemerintah meminta dengan sangat masyarakat untuk tidak keluar negeri. Izinkan kami bertanya dalam konteks itu. Tadi pagi ada berita yang menyatakan bahwa selebritas ini ketika sudah dikonfirmasi positif COVID-19 menjalani karantina di hotel, di sebuah hotel di Jakarta. Apakah betul sempat menjalani karantina di hotel baru kemudian dipindahkan ke rumah sakit atau seperti apa, Mbak Nadia? Iya, jadi mungkin kami sampaikan bahwa ketibaan dari penerbangan dari Turki itu adalah kemarin sore ya. Kemudian ada proses tentunya imigrasi dan juga ada proses pengambilan spesimen untuk pemeriksaan. Nah, selanjutnya memang kita mengarahkan semua penumpang itu melakukan atau menuju ke tempat karantina masing-masing sambil menunggu hasil pemeriksaan swab PCR-nya. Karena itu sudah agak sore hari ya menjelang malam, sehingga memang pasti nanti hasilnya akan sampai dengan tengah malam. Dan waktu itu kan kita juga pernah ya, karena kemudian kita meminta masyarakat menunggu dulu sehingga terjadi antrian cukup panjang di bandara pada waktu itu. Sehingga kebijakannya adalah sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR keluar, maka pelaku perjalanan luar negeri dapat melanjutkan ke hotel karantina yang sudah ditentukan. Nah, sehingga tentunya penumpang tersebut termasuk keluarga besar tersebut itu melakukan karantina di hotel. Tapi begitu pagi kita tahu sekitar jam 8 pagi hasil itu keluar dan sudah kita informasikan juga ke 15 orang yang positif tersebut. Kemudian dilakukan tentunya evakuasi ke rumah sakit untuk melakukan isolasi secara terpusat. Oke. Jadi ada pilihannya Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit lainnya. Oke, jadi saat ini sudah ada di Wisma Atlet untuk beberapa orang dan beberapa orang lainnya di rumah sakit ya? Yang 15 orang positif itu ada yang di Wisma Atlet dan ada yang di rumah sakit untuk menjalani isolasi. Sementara yang negatif itu meneruskan karantina di hotel karantina masing-masing. Oke, artinya proses isolasi mereka memang sudah sesuai dengan aturan? Ya, sampai saat ini cukup kooperatif ya, termasuk juga public figure dalam hal ini untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Baik. Nah, untuk kita kan baru tahu bahwa ini mereka positif COVID-19, tetapi belum tahu apakah terkena varian Omikron atau mungkin terkena varian Delta. Kapan kita bisa mengetahui itu, Mbak Nadia? Iya, saat ini sesuai dengan kebijakan yang ada ya, Mbak Tia, bahwa semua pelaku perjalanan luar negeri yang positif COVID-19 itu dilakukan isolasi secara terpusat. Jadi kalau dulu kita sempat ketahui ya bahwa kalau seorang yang positif COVID, gejalanya ringan ya, karena dari 15 orang yang kita deteksi positif ini, hanya 3-4 orang saja yang memiliki gejala. Dan gejala itu hanya berupa batuk dan sedikit pilek yang sangat ringan ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya termasuk yang gejalanya sangat ringan. Artinya kalau kita dulu lihat bahwa tidak perlu perawatan di rumah sakit ya atau isolasi, bisa melakukan isolasi mandiri. Tapi karena untuk mencegah penyebar luasan Omikron, untuk menahan Omikron ini, maka saat ini kebijakannya semua pelaku perjalanan luar negeri walaupun tanpa gejala ataupun gejalanya sangat ringan harus melakukan isolasi terpusat. Nah, jadi tentunya ini yang dilakukan dan kita tahu sambil menunggu hasil pemeriksaan Omikronnya ya kita lakukan dengan pemeriksaan SGTF ataupun dengan melalui pemeriksaan whole genome sequencing. Yang untuk SGTF mungkin besok atau besok sore mungkin sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Dan WGS itu mungkin sekitar 3 hari sampai 5 hari dari kemarin. Oke, sebentar. Kalau STGF itu besok atau Senin? Kemungkinan bisa keluar Sabtu atau Minggu ya, tergantung nanti dengan pemrosesannya. Oke, berarti kalau dengan whole genome sequencing kita masih harus menunggu 3 hari, artinya mungkin sekitar hari Senin begitu? Iya betul, cuma kita tahu pemeriksaan SGTF itu hanya menunjukkan kemungkinan Omikron. Betul. Kemungkinan negatifnya masih ada.
Oke, oke. Nah, ini begini, se eh, salah satu hal yang kenapa, keluarga ini jadi sorotan masyarakat ketika mereka terkonfirmasi positif COVID-19 adalah karena hampir semua orang di keluarga ini adalah figur publik. Entah entah itu, apa namanya, figur dengan berbagai macam range, apa ya, pengikut atau fans yang berbeda-beda usianya. Artinya reach-nya mereka itu luar biasa sekali. Nah, kalau kemudian ada ada kondisi di mana publik figur, mantan pejabat negara, anggota DPR begitu yang melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah permintaan negara, permintaan presiden untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri demi menekan penularan Omikron di Indonesia, kira-kira apa yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan sebagai masukan untuk atau saran dari keputusan yang bisa dilakukan oleh Satgas? Iya, jadi kita tahu ya mungkin ada alasan-alasan tertentu dari keluarga ini untuk melakukan perjalanan. Walaupun mungkin liburan menjadi salah satu, tapi mungkin ada hal-hal lain seperti mungkin informasinya mungkin kita lihat ya mungkin ada yang melakukan pengobatan atau sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwa di masa seperti pandemi ini akan situasi seperti ini akan menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua. Artinya Omikron ini tidak mengenal siapa. Siapa saja bisa terkena dalam posisi apapun juga dan dalam kondisi apapun juga. Dan ini tentunya menjadi pembelajaran untuk kita masing-masing untuk menjaga diri kita. Ini pertama. Yang kedua adalah kita juga harus melihat bahwa dengan menjaga diri kita, kita akan banyak menyelamatkan masyarakat kita. Makanya himbauan itu betul-betul kita harapkan menjadi sesuatu yang dipedomani oleh seluruh masyarakat. Jangan pergi ke luar negeri kalau memang tidak ada urgensinya atau kepentingan yang mendesak. Dan ini saya rasa berlaku untuk semua orang. Mbak Nadia begini, ketika ada orang-orang yang memang mampu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, apapun itu alasannya, kemungkinan besar mereka tetap akan melakukan itu dalam kondisi misalkan seterdesak apapun begitu. Nah, tidak adakah dari Kementerian Kesehatan upaya untuk memberikan masukan kepada Satgas supaya perbatasan kita lebih diperketat lagi, terutama untuk warga negara Indonesia yang keluar negeri tanpa ada kepentingan yang betul-betul urgent begitu, supaya apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah serta masyarakat Indonesia menekan angka delta sehingga serendah-rendahnya itu tidak kemudian jadi sia-sia? Iya, nanti ini akan menjadi salah satu masukan dan evaluasi ya. Sebenarnya kalau terkait liburan kan kita sudah sampaikan bahwa jangan melakukan liburan. Himbauan dari Kementerian Kesehatan itu sudah jelas dan sudah disampaikan oleh Bapak Menkes bahwa sebaiknya jangan melakukan liburan ke luar negeri karena liburan di dalam negeri jauh lebih aman ya. Dan tentunya kejadian seperti ini akan menjadi masukan juga saya yakin oleh Satgas ya. Termasuk juga untuk mengevaluasi apakah nanti Turki ini kalau kita lihat banyak sekali ya wisatawan yang pulang dari Turki justru menjadi positif ya, termasuk negara terbanyak penyumbang kasus Omikron yang kita deteksi. Nah, mungkin nanti perlu juga dilakukan koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ya terkait perjalanan ke Turki ini sendiri untuk mereka juga betul-betul memastikan bahwa Turki dalam kondisi yang aman sehingga menawarkan paket-paket perjalanan juga harus menjadi salah satu pertimbangan juga. Oke. Kenapa saya pertanyakan pertanyaan tadi, Mbak Nadia, adalah karena selain memang perjalanan ke luar negeri ini saat ini justru lebih berbahaya dibandingkan kita melakukan wisata di dalam negeri, tapi juga sampai Pak Presiden harus turun tangan menyatakan bahwa jangan sampai ada dispensasi karantina untuk siapapun. Nah, kalau kemudian sudah ada dua hal ini, tidakkah kemudian justru sebenarnya jadi prudent untuk betul-betul membatasi mobilitas ke negara lain ke negara lain di luar Indonesia? Iya, kalau kita lihat contoh ya pada negara-negara lain kan memang ada negara-negara yang betul-betul melockdown negaranya. Tapi di masa Omikron ini sebenarnya hanya 2 negara yang melakukan lockdown full untuk negaranya. Artinya tidak ada orang yang keluar masuk
negara tersebut. Nah, tapi banyak negara lain kalau kita lihat ini masih tetap membuka pintu masuk negaranya, bahkan ada yang tidak menjalankan karantina. Jadi dari semua sisi tentunya ini menjadi penilaian dan saya yakin nanti akan dibahas lebih lanjut apakah perlu ada pengetatan atau pengetatan. Tapi pada prinsipnya kami mengingatkan, kalaupun yang sudah terlanjur ke luar negeri untuk apapun juga alasannya yang Mbak Sofia, ingat di luar negeri tetap harus protokol kesehatan. Karena yang menyelamatkan Indonesia adalah Indonesia tidak pernah merubah kebijakan untuk mengendorkan protokol kesehatan. Oke, Mbak Nadia, kemarin itu Pak Presiden bahkan sampai angkat bicara mengenai dispensasi karantina. Ini yang melakukan pemerintah sendiri dispensasinya melalui Satgas, tapi juga pemerintah sendiri melalui Pak Jokowi yang bilang sebaiknya jangan ada dispensasi. Kemudian yang juga disoroti adalah joki karantina. Nah, sejauh ini bagaimana perubahan mengenai dua hal ini supaya masyarakat Indonesia bisa yakin bahwa negara ini memang betul-betul memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi semua orang tanpa ada perbedaan, khususnya berkaitan dengan kelas-kelas sosial mereka. Ya, sejak mungkin kita mengidentifikasi adanya beberapa oknum ya yang memanfaatkan situasi karantina ataupun kemudian menjalankan proses karantina tidak sesuai dengan aturannya, kita melihat bahwa para pimpinan khususnya seperti koordinator terkait dengan Satgas karantina ini juga sudah melakukan perbaikan. Artinya orang-orang yang memang oknum dalam hal ini juga sudah dilakukan ya untuk pengalih tugasan sehingga diharapkan upaya untuk oknum ini tidak berbuat hal yang sama sudah dilakukan ya. Sementara itu kalau kita melihat bahwa pada proses yang terjadi pada public figure kali ini rasa-rasanya semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Artinya tidak ada dispensasi yang saat ini. Artinya yang negatif menjalankan karantina full di hotel karantina dan yang positif kemudian mengikuti walaupun baru positif COVID ya. Mbak Nadia, terakhir berkaitan dengan whole genome sequencing. Kita tadi sudah bahas STGF yang memang bisa cepat tetapi tidak semaksimal seperti whole genome sequencing. Kalau di Indonesia, di Jakarta ini bisa memang lebih awal begitu, 3 sampai dengan 5 hari. Tetapi di luar Jakarta bisa lebih lama. Apakah ini tidak ada cara untuk kemudian bisa lebih dipersingkat lagi supaya kita bisa betul-betul mengetahui kondisi penyebaran Omikron di Indonesia sehingga bisa lebih prudent lagi penanganannya? Ya, saat ini kita sedang menyiapkan ya satu reagen yang bisa mendeteksi sama seperti fungsi SGTF tadi. Jadi ada reagen yang sedang dikembangkan ya, yang merupakan produksi juga kita sendiri yang dalam proses produksi ya saat ini, yang nanti akan kita distribusi ke seluruh mesin PCR yang sifatnya open system. Nah, dengan yang open system ini hanya dengan menggunakan reagen khusus yang terkait SGTF tadi, metodenya sama ya, tapi berbeda dengan yang saat ini kita miliki. Jadi hanya mereplace saja reagen tertentu sehingga kita bisa mendeteksi kemungkinan probable dari Omikron itu sendiri. Walaupun memang untuk kepastiannya harus whole genome sequencing. Tapi minimal seperti Mbak Sofi bilang tadi, kalau kita mendeteksi probable, kita bisa melokalisir ya. Oke, berarti ini jarak durasi untuk mengetahuinya sama seperti jarak durasi PCR biasa ya? Antara sekitar 6 jam begitu ya? Iya, bisa 1 kali 24 jam ya. Oke, tapi untuk lab yang melakukan whole genome sequencing tidak akankah ada penambahan misalnya untuk infrastruktur, untuk tenaga kesehatan supaya bisa lebih cepat? Iya, saat ini sudah direncanakan ya akan ada penambahan sekitar 14 mesin untuk pemeriksaan genome sequencing, terutama di provinsi-provinsi yang saat ini belum punya mesin alat whole genome sequencing ya. Nah, diharapkan dengan penambahan ini juga akan menambah, tetapi yang utamanya kalau kita mau menghadapi Omikron tadi ya dengan penambahan SGTF tadi supaya kita segera lokalisir. Baik. Mbak Nadia, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya.